Dek. Kita ajarkan anak-anak kita ini kemudian untuk belajar Bible. Kita ajarkan anak-anak kita ini. Waduh, internet. Nah, ini dia. Ah, tuh manuskrip. Yang dewasa sedikitlah caranya, yang dewasa lah. Ya Bapak, saya anggap anak-anak karena ilmunya Pak. Jangan tersinggung Pak. Kata-kata. Anak karena ilmunya. Ilmunya Bapak yang masih awam tentang Bible. Kata-kata Anda ini, ya, itu untuk memicu menilai, Bapak untuk belajar. Apalagi Bapak seorang pendeta kan, Anda seorang penginjil. Supaya Anda itu terangsang untuk melakukan seks, untuk melakukan belajar. Supaya Anda belajar. Masa kita yang ngajarin Bapak, kan malu-maluin. 11.35 ahi kodenya. Oh, 35. 11.35 kodenya itu. Kodenya. Nah, itu manuskrip Pak tertua. 11.35. Gitu ya. Belajar Pak ya, jangan malu-maluin Pak. Iya, tapi otak Anda itu, otak liar, logika liar Anda itu, jangan menyebut 100 istri. Ini tertulis Mbak Ayu. Tertulis di kitab Anda yang lebih tua dari terjemahan Mbak Ayu. 100 istri disebut di situ. Iya. Alamak. Anda itu diajarin cuman terjemahan baru, makanya Anda sesat dan menyesatkan jemaat. Belajar Pak. Anda yang dapat perpuluhan, kami yang dapat capeknya. Iya. Sabar ya Pak ya. Anda buka-buka kitab kami untuk untuk apa? Memuaskan nafsu debat Anda, nafsu. Lah, kami berdebat itu pakai ilmu, Cak Ayu, ndak seperti Anda, cuman modal perpuluhan aja. Habiskan air liur depan jemaat 1-2 jam, 3 jam, di situ perpuluhan masuk. Kami pakai ilmu, nggak dibayar, gratis. Iya. Anda gimana sih? Perpuluhan dari mana? Kapan? Berapa orang? Nggak usah malu-malu lah, Pak. Bicara perpuluhan. Nggak usah malu-malu. Anda ini berdusta sekarang. Nggak usah malu-malu. Pendeta Gilbert itu menghina kami karena 2,5%, pura-pura nggak lihat. Nah, pendeta 10% itu dari mana dalilnya? Iya, karena Anda hitung-hitung kan, makanya karena ada kok jadi hitung-hitung. Anda dilanda roh cinta uang, makanya Anda menghitung uang yang orang perpuluhan lain. Itu yang cinta uang. Saya mana ada kasih uang, saya nggak ada. Justru saya yang keluar uang. Enak aja. Udah, konsentrasi kita di sini, Dek, Adek, kita konsentrasi sini, Dek. Ini interlinearnya Pak ya. And everyone has left house of the brothers or sisters of fathers or mothers or ini apa tulisannya ini? Apa tuh? Ya, or wife. Apa artinya? Dia meninggalkan istri. Nah, istri dia akan mendapatkan apa? Lands of forsake of my name 100-fold. Nah, itu artinya apa? Artinya apa? Iya, tapi yang ditinggalkan itu apa? Istri. Hanya istri. Dan ya, diganti? kalau meninggalkan istri mendapatkan berapa istri? Anda tidak tahu itu apa kata-kata angka itu. Udah ketabok, Anda nggak tahu. Yesus mengatakan barang siapa meninggalkan istrinya di dunia ini demi aku, demi Elohim, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat di surga. Ayo. Iya, yang Anda pikir yang ada 100 istri. Menyangka lagi. Di pikiran kami 100 itu dijelaskan. Saya tidak peduli dengan pikiran adek ini. Ini dalil. Konon ceritanya ini ucapan Yesus. Tadi katanya adek mengatakan percaya kepada Yesus. Kok adek sekarang jadi bandel sih, Dek? Hanya untuk apa? Untuk menghujat lah. Adek kecil. Tadi katanya adek ngaku percaya kepada Yesus, selamat. Ini Yesus mengatakan 100 itu, kok adek nggak percaya? Mau permen? Ini saudara ini percaya Yesus atau apa sih, Dek? Saya memang baru sekali ini menghadapi orang seperti Anda ini. Ya karena memang baru kali ini Anda anak kecil berdialog dengan orang yang lebih paham Bible dari Anda. Selama ini kan Anda berdiskusi dengan jemaat tahu apa? Waktu SD saya sudah berdebat seperti ini polanya. Dari segala cara dicari-cari. Jadi dalil tadi itu menurut adek salah. Konsisten tema loh. Menurut adekku ini yang baru kena puber ini salah tadi, dalil itu salah.
omongan Anda dan logika liar Anda yang sesat. Alkitab Ya itu udah, tidak saya salah. liar, saya sesat, oke. Tapi pernyataan Yesus tadi itu salah. Tidak salah. Oh, logika Tidak Anda yang memahami. salah. Logika liar Anda yang Berarti salah. pengurus nanti akan mendapatkan 100 istri. Ikutnya Cak Ayu. Jadi Anda tidak dapat 100 istri karena Anda bukan pengikut. Jangan GR. Iya, jadi pengikut Yesus itu siapa? Orang Yahudi lah, Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Ente Iya, bukan betul. Bani Israel ente. Iya. Jadi Nah, orang iya, Israel gitu dong. itu, orang Israel itu diterima apa enggak? Diterima, yang percaya kepada Yesus diterima dong. Iya. Lalu mereka tidak percaya. Percaya, yang percaya, Selanjutnya penerusnya yang percaya Anda, diterima. agama Anda. Yang tidak percaya tidak Agama diterima, yang percaya aja. Jadi Loh. agama Anda penerusnya. Saya umat dengan Israel Yesus itu itu pilihan tak ada Tuhan, hubungannya, Pak Ayu. Tak ada hubungannya. Israel itu pilihan Tuhan sejak Nah, terus Abraham. Anda loh. apa? Kristen itu pilihan siapa? Sesuai amanat agung menjadi iya loh, amanat agung itu loh. Amanat agung itu diberikan oleh Yesus sesudah bangkit loh, sesudah dia disalibkan. Marah-marah. Saya tanya, Israel itu Ya. Bani Yakub pengikutnya Nabi Yesus. Nah sekarang Kristen ini pengikutnya siapa? Siapa bilang pengikut Israel? Loh, Bani Israel itu Anda tahu pengikut arti pengikut Yesus. Ajaran Yesus belum diterima. Jadi menunggu, makanya terbuka amanat Menunggu agung para untuk pendeta bangsa muncul kafir. ngajarin perpuluhan gitu, baru diterima. Menunggu bangsa Israel. Itu makanya Anda harus tahu di Roma pasal 11 itu dijelaskan Apapun surat Roma kesempatan Anda bagi bawa-bawa. bangsa kafir atau non Israel diberikan hanya untuk menunggu mereka memanggil Yesus. Kalau mereka sudah memanggil Yesus, nanti percaya Yesus, menerima Yesus, Menerima adalah sebagai Mesias yang mereka menerima tunggu-tunggu. sebagai apa? Menerima sebagai apa? Terserah mereka sebagai yang penting Mesias yang mereka tunggu. Tetapi sebagian Berarti orang mereka Israel akan di dalam mendapatkan Alkitab 100 istri nanti mereka itu. fokusnya ke seks saja, Lah selangkangan itu saja dalilnya fokus. tadi, Pak. Anda ini selangkangan aja, umat selangkangan. Jangan salah, aja. Pak. Kalau tidak ada Surga, dunia, selangkangan, akhirat. Tuhan Anda Sudah tidak ada. Sudah di dunia poligami. Keluar Yesus satu, juga masuk mengajarkan satu, keluar satu, poligami masuk di satu. dunia, Pak. Pak, Keluar Yesus satu, mengajarkan masuk. poligami di dunia. Nah, Anda nggak logika tahu lagi sesat kan? Anda Nangis lagi logika kan? logika sesat Anda lagi. Diputar-putar. Anda nggak percaya lagi kan? Kalau Yesus mengajarkan poligami di dunia kan? Ayo. Anda yang berbicara itu sudah pasti logika sesat. Dinda Jibril, kerja lagi dekku. Lukas Siap. 18 nomor 29 nomor 30 kena lagi deh. 18. Hafalan udah puluhan tahun ini dihafal-hafal. Lukas 18 Ayat ini nomor sudah puluhan tahun, nggak 29 kreatif. sampai Dihafal. 30 kena lagi deh. Iya. Dihafal. Yesus mengajarkan poligami, Pak, dan tidak ada batas. Iya. Nangis lagi deh pendetaku ini, adikku Iya. sayangku, imut-imut. Iya. Karena pikiran Anda pikir selangkangan. Assalamualaikum warahmatullahi Tuh, wabarakatuh. lihat Ini tuh, Yesus memikirkan selangkangan, tuh, lihat tuh. kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya dan saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa lipat ini juga, ganda, Pak. dan pada zaman akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Coba baca. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Berarti Yesus mengajarkan poligami dan tidak ada batasan, Pak. Pak, sorry, saya salah ucat. Gimana, Dek? Oke, terserah Anda. Kok terserah saya, Dek? Ini saya sudah seperti Anda itu. percaya ini ucapan Yesus, Dek? Anda percaya? Iya. Iya, Buktinya, udahlah kalau kami gitu. kami yang menerima firman ini Menerima firman dari mana? Dari Hong Kong.
Yang tadi yang Anda bacakan itu loh. Nah, ini firmannya Yesus katanya, sabdanya Yesus. Iya, Di iya. sini tertulis apa? Mendapatkan berkali lipat nggak atau tidak? Itu menurut tafsir Anda. Lah, menurut tafsir Anda mendapat Karena kali lipat atau Anda tidak? pikiran selangkang. Nah, Mendapat kali maka lipat Anda lah atau mencuri tidak? ayat itu. Bapak, Pak Tua, kok Pak Tua, anak tua ini menurut Untuk saudara, melaksanakan. tafsiran saudara, Adek, ini menurut tafsiran Adek, ini mendapat kali lipat atau tidak? Buktinya menafsirkan itu sebagai selangkangan. Istighfar, kok istighfar pula? Gimana ya? Nyebut Pak, nyebut. Ya, kami tidak ada. Nyebut. Kok malah Anda Minum mencuri dulu ayat Pak. itu? Minum dulu Pak. Selangkangan. Bapak udah gemeteran gitu. Minum Kenapa dulu Pak. bahas selangkangan? Ini Yesus menjanjikan lipat kali ganda selangkangan. Anda jangan menghina Yesus. Ya, tapi saat Ini Yesus yang mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya akan menerima Iya. kembali lipat ganda pada masa ini juga. Apa sih? iya, masa ini juga, iya. Kami yang menerima Anda bukan ayat pengikutnya, itu, Anda kucuk. melaksanakannya. Anda bukan pengikutnya. Ini janji Yesus kepada Petrus dan teman-temannya. Aduh, adek ini nggak belajar Bible. Ya ampun. Ampun. Ya ampun. Kutanya dulu. Anda tidak Kutanya dulu ini. Dek, adek. Setelah pada saat kamu belajar S3 jadi pendeta, ini Lukas 18 ketika Yesus berbicara. Ini berbicara kepada orang Yahudi atau kepada Kristen? 18 ketika Yesus berbicara. Ini berbicara kepada orang Yahudi. Dek. Belajar dek, bangun. Ini Yesus mengajarkan kepada muridnya, yaitu Bani Israel. Anda itu pengikutnya Paulus. Beda pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Kalau pengikut Paulus cukup satu istri tapi di dompet, di Dari tas ratusan kondom. Itu pengikut Paulus. Kalau ini Lukas 18 pengikut Yesus. Baca data sebelumnya, Petrus yang bertanya kepada Yesus, dan Petrus itu Bani Israel, bukan Bani Kampret. yang memang waktu itu Yesus belum Nyebut berbicara Pak, kepada atur orang napas. lain. Minum air Pak. Coba tarik napas dulu Pak. Tarik napas Pak. dulu. Kok jadi saya jadi khawatir nih Pak. Bapak minum teh dulu Pak, minum teh. Logika pendek Anda itu berbicara. Kenapa Anda memaknai memang seenak anak kecil perut pun- Anda tentang pernyataan Yesus? Kenapa? Anda siapa? Anak kecil pun tahu bahwa di situ itu berbicara kepada orang Israel. Terus apa Anak hubungannya kecil dengan Anda? pun Kenapa tahu. Anda yang komplain? Kenapa harus Anda yang merasa hebat itu berbicara seperti itu? Karena Anda menghina kami poligami, sementara Nabi kami mengajarkan pengikutnya poligami tanpa terbatas. Koclok. Tanpa terbatas. Ada nggak kami laksanakan? Karena kami Anda mengerti itu firman bukan itu. pengikut Yesus. Sagu basi. Anda Kenapa? bukan pengikut Alasannya? Yesus, kalonjing. Alasannya? Ini Yesus berbicara kepada pengikutnya Bani Israel. Ente jangan merasa Anda itu pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Ya lalu Alasannya pengikut Paulus. Alasannya Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku diutus menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ayo. Ya memang diutus dia. Kan Berarti begitu. Anda pengikutnya siapa? Bukan pengikut Yesus loh, amanat agung. Iya. Yang dilaksanakan Rasul Paulus itu, Makanya Pak, adalah mohon maaf amanat saya panggil agung. Anda itu adik. Karena dari segi ilmu pengetahuan tentang Bible Anda itu minim, masih bayi, Anda itu masih orok. Belum layak jadi penginjil. Omongan Anda 1000, tapi logika liar Anda dan logika pendek aja itu ada. Siapa Paulus di itu- antara Yesus Paulus itu dan siapa? Paulus? Coba lah. Siapa di antara Yesus dan Paulus yang diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Yesus melaksanakan perintah, memberi perintah aja kan. Lihat, jemaat-jemaat tengoklah ini pendetamu. Kutanya sederhana. Siapa di antara Yesus atau Paulus yang mengaku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Siapa? Yesus diutus ke dunia, Paulus diutus Mulai ke ngaco. khusus bangsa orang kafir, bangsa kafir loh.
Mulai ngaco dia, mulai. Iya, Yesus diutus kepada bangsa kafir, dan bahasa Inggris Gentiles, artinya non Israel. Di mana Begitu. dalilnya? Di mana dalilnya? Tapi Yesus bangsa non Yahudi. Iya, mana dalilnya? Dalil apa? Ya. Udah Anda bacakan tadi. Anda Mana kan sudah dalilnya bacakan tadi. Yesus mengaku untuk orang kafir non Yahudi, mana? Seluruh dunia. Mana Macam mana? dalilnya? Kupingnya Mana Anda dalilnya ini. aku diutus untuk seluruh dunia? Mana dalilnya? Kata-kata seperti itu dicari, tidak ada. Ya, tidak Kalau ada, seperti berarti itu katakan. pembodohan Anda supaya Kata-kata orang rajin Anda, bayar perkeluhan. Anda Anda mendikte- tidak ubahnya seperti Gilbert, pendeta penipu itu, nggak ada bedanya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, Matius 15 nomor 24. Percaya atau tidak? Belum percaya, orang Israel belum percaya. loh. Percaya. Anda yang saya Anda tanya. di logika Anda Yesus berlihat mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya tanya, Anda percaya tidak kepada ucapan Yesus itu? Jawab. Percaya. Berarti kenapa Anda Dan itu merasa? firman Tuhan, Kak. Berarti kenapa Anda merasa kalau Anda percaya Yesus anak untuk domba dari Bani Israel? Itu pun yang hilang. Tolong deh, ada Bisa nggak yang tahu mengerti rumahnya nggak Bapak lebih ini? dari- Coba ketuk pintunya. Saya tunjukkan. Ya, silakan. Bapak masih kuat, Pak? Anda bisa mengerti nggak lebih dari Semangat, satu ayat? Pak. Biar saya Pak, semangat. tunjukkan. Silakan Aman tunjukkan. satu. Anda kan sudah percaya. Latar belakangnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen Anda gugur. Iya. Kalau menurut logika liar Anda. Ya udah. Gimana ceritanya Anda mau Logika berlogika liar liar, Anda mau mengatakan Anda tidak berlogika liar? Kalau Yesus Anda percayai diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Iya, sepakat Gabungkan, kita ya. makanya saya tanya tadi. Makanya saya tanya, jadi Anda bisa mengerti lebih dari satu ayat apa enggak? Karena Anda hafal-hafal tunjukkan tanpa saya mengerti. 1000 data dari kitab Anda. Kalau ada Yesus mengatakan aku diutus Oke. untuk dunia. Silakan. Kombinasikan Yohanes 3 ayat 16 dengan Matius 15 itu ayat 20 itu. Oke. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 10. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa murid-muridku dari Bani Israel. Artinya Yehezkiel 4 nomor 15. Artinya ketika Yehezkiel 4. Ya, Yehezkiel 5 ketika Tuhan kemudian berkata, sepertiga dari umat Yakub aku lemparkan, aku hamburkan ke seluruh penjuru bumi. Artinya ketika Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, artinya Bani Yakub sudah berpencar ke seluruh dunia. Jadi murid-murid ini disuruh kemudian ke seluruh dunia untuk menginjili Bani Israel. Kalau Bani Israelnya ada di Eropa, ada di Papua, maka murid-muridnya harus ke Papua. Kalau ada di Jepang, muridnya harus ke Jepang. Dunia harus tahu bahwa apa? Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi Bani Israel. Kami yang ada di Indonesia pun percaya dan tahu bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya dapat teroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Nah, Yesus sampai ke Indonesia pemberitaannya, kami percaya bahwa Yesus adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Mana dalilnya Yesus jadi Nabi dan Rasul untuk seluruh Bani Adam? Mana dalilnya? Mana? Ada? Gak ada, Pak. Itu kombinasi ayat juga nggak bisa tuh, Pak. Gak bisa.
Kombinasi loh itu. Kombinasi malah semakin kuat bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Hai, Bapak mau kemana sekarang? Mau kemana? Aman Mau kemana, ya, Pak? Aman, Ya, Pak. kemana? Sebentar, halo. Solusinya hanya ke rumah sakit, Pak, berobat. Yang saya, iya. Ayo, Pak, Suka-suka semangat, Pak. Anda, saya tidak, karena gaya anak-anak saya waktu berdebat seperti itu, ya. Jadi saya bertanya, yang saya suruh Anda Bagus wudhu, Pak, kombinasikan, muasar, Pak. bandingkan, ya, suruh Anda bandingkan 5 ayat 20 sekian itu disuruh kepada bangsa Israel dengan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 nomor 16 kan sudah tadi. Barang siapa yang percaya, berarti percaya kepada Yesus. Ya. Ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti dunia harus percaya kalau Ya. Yesus itu diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Dunia harus percaya. Kami memperoleh hidup yang kekal karena kami percaya. Bapak memperoleh neraka karena Bapak tidak percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sampai di sini tak paham. Umat Israel sudah percaya atau belum? Loh, apa urusannya? Bani Israel yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Umat manusia yang percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel akan mendapatkan hidup yang kekal. Kamilah itu umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya. Anda percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Tidak percaya, Anda mati dalam kekal. Mati kekal Anda. Iya. Ayo Pak. Saya macam internet ya, jadi apa kurang lancar, jadi banyak yang putus pembicaraan. Habis perpuluhan kalau kayak gini caranya, Pak. Oke Pak, Pak Pendeta bisa lambaikan tangan di sebelah kanan ya. Pak kameranya. Jangan, Pak. Semangat, Pak. Lawan terus Banyuma, Pak. Semangat, jangan. Bapak punya Di senjata sini apa lagi? macet internet sehingga banyak yang terputus. Ya, Ya. jadi Gimana? yang suruh digabungkan tadi. Ya, Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Iya. Yohanes 3:16 barang siapa yang percaya. Pertanyaannya, orang Israel sudah percaya atau belum? Kan masih menyalibkan. ada yang percaya, ada yang tidak Anda percaya. pikirkan enggak itu? Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya, secuil. Percaya, mau banyak kek, mau sedikit kek, percaya. Barang siapapun yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya nih sebagai Muslim percaya kalau Yesus itu Nabi Rasul yang diutus hanya kepada Bani Israel. Saya percaya. Bapak sendiri percaya kagak? Ya, ayatnya. Matius 15:24. Nah, bukan itu, jangan dekat situ. Pendeta kok nggak tahu Bible ya? Parah nih Bapak. Yesus ke situ. mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, Ya, Yesus, saya percaya. Orang kitab kami itu. berarti kalau Anda percaya, Saya mengerti. berarti Anda meyakini Yesus hanya untuk Israel, betul? Iya. Dan pada saat itu, iya. Sampai dia naik ke surga, iya. Nah, terus kenapa Anda bukan Bani Israel tapi Anda masuk ke dalam rumahnya orang? Sudah dibuka loh. Amanat agung itu Yesus yang membuka itu loh. Amanat agung itu buatan siapa? Amanat agung itu Yesus yang berbicara itu langsung. di mana Yesus bercerita itu? Di mana? Di Matius 20, Matius 28 itu. Ayat Nomor 19. berapa? 19. 19. lah baca. 18. Mulai ayat 18 lah baca. Kepada aku telah diberi kuasa
di dunia dan di surga, tapi hoaks. Kemudian nomor 19-nya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kok Betul? Anda rubah seluruh makhluk, semua bangsa di situ? Anda, Iya, Anda itu Markus 16. Sorry. Hafalan saya nyebrang ke Markus 16. Di situ dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Oh, bangsa Israel saja? Bangsa Israel saja. Oh, semua bangsa Israel saja? Mau kita uji original teksnya? Mau? Kalau di situ ada kesalahan, mau? Mulai bengkok lagi. Ya terserah Anda, karena saya tidak lancar ini apanya. Jadi dan saya pun tidak ada Anda beri kesempatan. Tidak seperti di komal-komal lain loh. Saya itu dengan bebas memberitakan. Dan cara-cara berbicara Anda, cara anak saya berdebat loh. Lintas yang di sekolah-sekolahnya, anak kelas 6 SD pintar kali berdebat loh. Ya udah. Jadi sekarang Cara Anda Matius itulah, 28. ditekan lawan bicaranya tidak intelek loh. Matius 28. Pak, bedakan kalau Anda lagi berkhotbah di gereja dengan berhadapan dengan pembela Yesus. Saya ini pembela Yesus. Iya, pembela Yesus dasarnya apa? Coba dulu. Saya mau tanya Anda dulu. Karena agama Anda memfitnah Yesus terus, maka saya tampil untuk membela dia. Paham? Iya. Jadi dasarnya Anda diutus, Yesus diutus kepada bangsa Bani Israel. Lalu ke bangsa Arab gitu. Tidak. Tidak. Lalu Pak. lalu Anda Lalu? dari mana? Dari mana jalannya? Apanya tuh? Mengaku Yesus. Yesus itu Yesus. Anda dari mana? Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda Ya. memfitnah Yang Anda kalau kenal itu Yesus untuk seluruh bangsa. Kan ya, gitu. Amanat agung tuh tadi. Amanat agung tadi loh. Amanatnya pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Iya. Nah, sekarang baca nomor 20-nya. Apa bunyinya? Dan ajarlah. Ajarlah apa? Ya, untuk melakukan Untuk melakukan seluruh perintah yang kuperintahkan kepadamu. Betul? Ya. Ya, Ada betul. nggak perintahnya untuk menjadi Kristen? Menjadi Kristen? Emang Anda mendikte Tuhan? Anda mendikte firman Anda itu? yang ngarang Tuhan. Sekarang ada nggak perintahnya untuk menyembah Yesus? Jangan dah. Logika Anda itu Saudara, ada tidak ajarlah mereka melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang ada nggak perintahnya supaya manusia menyembah Yesus? Ada nggak? Di Yohanes 14 itu. Di Yohanes 14 itu dia sendiri memerintahkan sampai pada saatnya nanti di Wahyu 19 baru seluruh dunia menyembah Yesus. Tapi pada kenyataannya selama dia di dunia ini banyak yang menyembah dia. Ini yang mau dipercaya, tanpa yang mau permintaan. dipercaya ini Yesus atau Markus yang menulis di Pulau Patmos. Yang mana yang harus dipercaya ini? Patmos itu bertemu langsung Yesus loh. Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, bertemu Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua itu sama seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Kata Yesus, baca Matius 24, nomor 23, 24, 25, 26. Jangan percaya. Anda mengubah kata-kata firman sesuka Anda. Tidak ada Selinnya mau dibacakan atau ditampilkan? Saya bacakan ya, supaya Bapak jangan selalu menuduh saya hal-hal yang tidak baik, Pak. Anda itu melihat saya itu kejam kali. Anda yang paling kejam di sini. Dengarkan saya, dengar. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepada kalian terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ.
atau lihat ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatanganku yang kedua. Jadi yang melihat Yesus, melihat Yesus di Pulau Patmos, di Damsyik, kata Yesus, jangan kau percaya. Iya. Iya, Anda percaya kepada Yesus nggak? Yang ayat yang udah dibacakan itu ada di gambar saya ini, Matius 20. Iya. Iya, Kilat dari saya timur. tanya, Anda percaya kepada Yesus nggak untuk memperoleh hidup yang kekal? Percaya? Kalau percaya, kenapa Anda percaya orang yang ada di Pulau Patmos? Kenapa Anda percaya orang yang ada ke Damsyik? Katanya percaya Karena kepada Yesus. Yesus mengatakan, bagaimana? jangan kau percaya. Kenapa Iya. Anda percaya kepada yang Damsyik itu? Anda mengatakan seperti itu karena Anda tidak tahu bagaimana dia melihat Yesus itu. Alamak. Jadi bagaimana Yohanes itu melihat Yesus seperti itu saya gitu. Alamak. Ya, sudah Yesus lah. mengatakan yang kedua kalinya nanti kedatangannya kapan? Dan bagaimana tandanya ketika dia datang? Seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai barat. Kok Anda nggak percaya kepada Yesus? Tadi katanya percaya Yesus. Ingat Pak ya, kata Tuhan menurut Yohanes 3 nomor 16, barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Nah, Yesus mengatakan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan saya. Tapi kenapa kemudian Bapak percaya? Berarti Bapak akan mati dalam dosa Bapak. Sampai sini belum mengerti juga. Jadi saya harus bagaimana menjelaskan kepada Bapak? Kenapa jadi begini? Dipanggil adek nggak mau, dipanggil anak nggak mau, dipanggil anak kecil nggak mau. Tapi dia nggak tahu di beliau seperti apa bunyinya. Jadi yang salah siapa, Pak? Jadi siapa yang salah, Pak? Yesus mengatakan, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu di bilik. Kenapa Bapak percaya yang mengaku bertemu Yesus? Sementara Elohim konon mengatakan, begitu besar kasih karunia Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan mati di dalam dosa. Terus kenapa Bapak percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan dia di padang gurun? Kenapa kemudian Bapak percaya ketika ada bertemu dengan di Pulau Patmos? Bapak sehat? Jangan Pak. Jangan karena perpuluhan Bapak dalil-dalil kebenaran Anda langkahi. Ayo, sampai di sini Bapak nggak mengerti. Izin Bang Zuma, aku lihat di kamera Bapak ini udah lambaikan tangan tapi masih setengah-setengah Bang. Halo, Ayo Pak, ayo. Semangat. Jo. Kok ada pendeta kayak gini ya? Abang Zuma, abang-abangku di sini, saya izin asar, habis itu sambung kerja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Ya, Dek, saya pun mau ibadah ini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, tetap semangat Pak. Bang Handi dituntun, di Alif dituntun dulu, saya 10 menit. Siap Gurunda. Bang Handi ini Ayo Pak, ayo Pak. Tetap Ayo, maju Pak. Pak. Ayo Pak. Saya dukung Anda. Saya tiupkan tambah lagi roh kekuatan. Ayolah Pak. Waduh. Waduh, Terus malah bukan jatuh, aku salah. turunkan ya, turun sendiri sudah lambaikan tangan tadi. Aku baru niup. Ya udah aku bacain pantun dulu sedikit, banyak minta pantun. Makan kurma pakai gogos. Ada dosen di toko bubuk. Bang Zuma ini bos. Oten mau masuk